mau keluar akhirnya agak lama juga kan ya. Ini kalau misalkan nggak dibenerin nggak akan bisa lewat gitu kan. Mau dibenerin naik lagi dong, di prank dong. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva. Pada malam kesempatan kali ini saya kehadiran salah satu narasumber yang cantik, seorang ibu cantik, pengusaha yang punya cerita yang pastinya unik banget. Kalian pernah nonton kan waktu pas tayangannya Dinda cerita tentang anaknya Indigo. Nah, ibu cantik yang satu ini punya dua anak ya. Dua anak, dua-duanya Indigo. Enggak sih, satu aja. Satu ya, Billy ya. Boleh langsung diperkenalkan aja. Hai, welcome back, Teh Deti. Teh Deti ini sahabat kru yang bercerita. Jadi memang kita suka cerita-cerita, suka nongkrong bareng juga. Dan kita memang tahu juga profilnya seperti apa tentang anaknya yang memang Indigo ya. Gimana perasaannya seorang ibu yang anaknya Indigo, sementara ibunya nggak Indigo. Serem nggak? Banget. Banget. Boleh diperkenalkan aja Teh Deti, profilnya seperti apa? Saya Deti, saya ibu rumah tangga. Itu aja. Usahanya apa aja? Usahanya kayaknya punya suami sih ya. Nggak apa-apa, disebutin aja Teh. Di liquid juga sih. Liquid juga, terus ada clothingan kalau nggak salah ya, bener ya? Clothingan baru sih. Baru mulai? Baru mulai, belum start ya. Mudah-mudahan kita doain lancar ya usahanya Teh Deti semuanya ya. Nah Teh Deti, kenapa kita ngundang? Ini kan ceritanya tuh menarik banget ya. Seorang anak yang Indigo. Ini kita pernah kehadiran salah satu narasumber, yaitu Dinda. Dinda tuh kalau sahabat yang bercerita mungkin pernah nonton ya. Jadi Dinda tuh anaknya memang Indigo gitu. Dindanya sih enggak. Tapi ya gitu, kadang-kadang ya perasaan jadi seorang ibu ya deg-degser ya lumayan. Mama itu apa? Mama ini, kamu memang dari kecil gitu loh. Nah kalau Billy sendiri gimana dari kecil? sama sih, dari kecil. Dari umur berapa itu? Kayaknya sih dari lahir ya. Soalnya umur 2 bulan kan pernah operasi di kepala, sempat koma, mungkin karena itu. Pertama kali pengalamannya pada saat Billy cerita tuh dia makhluk apa sih dia lihat gitu? Pas bisa ngomong sih, karena mungkin dia bisa membedakan ya, karena mungkin ngelihatnya sama aja sama kita. Jadi dia bilangnya topeng, jadi makhluk gitu mungkin, mukanya ya aneh-aneh lah ya. Jadi dia bilang ya topeng. Mama itu topeng gitu? Iya, dia dimanapun gitu, setiap dia lihat ya dia bilangnya topeng. Jadi itu sekitar umur mulai bisa ngomong tuh 2 tahun, ada lebih nggak? 2-3 tahun lah ya. 2 atau 3 tahun. Perasaan Teteh pada saat itu gimana? Ya awal-awal sih dipikir ya namanya anak mungkin ya punya imajinasi, nggak terlalu mikir ke situ gitu. Tapi lama-lama kok keseringan gitu. Sempet pas abis dimandiin gitu, maghrib bilang, mah di belakangnya ada bapak-bapak. Terus bapak-bapak ya udahlah cuek aja gitu ya. 2 menit apa 3 menit gitu dia bilang lagi bapak-bapaknya, tapi matanya bolong sebelah. Ya kaget lah. Takut gak sih? Iyalah. Terus kondisi kan maghrib gitu kan ya, kata orang Sunda mah sareupna gitu kan ya. Ya gitulah. Kadang-kadang mah itu di sana ada yang ngeliatin. Ya udah mikir ke situ lah, kalau kesini ya udah tahu lah. Oh, yang lain gitu kan ya. Tapi itu Teteh ada nggak maksudnya ya deg-degan lah pertama kali kan pasti
mikir, "Oh, berarti anak gue bisa lihat nih." Gitu. Ada nggak untuk tempat konsultasi atau tanya misalnya ke ustadz atau apa, kenapa ya anak saya kok bisa lihat yang seperti ini gitu? Enggak sih, cuman mikirnya ya, oh kali memang turunan dari atasnya juga ada, jadi ya nggak terlalu kaget sih sebenarnya. Cuman kenapa ya maksudnya dipikir, oh mungkin akibat dari operasi itu gitu ya, efek sampingnya atau entah atau apa gitu. Tapi dipikir lagi, di atasnya juga sensitif gitu. Dari atas teteh atau dari atas suaminya? Dari saya. Dari tetehnya. Tapi ke tetehnya nggak ada sama sekali indigo atau gimana? Enggak sih, cuman ya ngerasa gitu doang, enggak. Kalau ngelihat sih enggak. Tapi ada tetangga atau saudara-saudara udah pada tahu dong berarti Billy indigo? Tahu sih, sebagian, nggak semua. Kadang teman-teman deket kalau ke rumahnya suka ya gitulah ngelihat apa, atau kalau enggak gini, ketemu nih ya sama orang, terus kadang dia bilang teteh, kadang bilang mbak, jadi bukan satu sosok gitu yang dia lihat. Random, banyak. Random. Sekarang Billy usianya berapa? Sekarang 13 tahun. Berarti selama kurang lebih 11 tahun terus-terusan random ngelihat makhluk halus. Iya. Di rumah banyak? Di rumah sesekali sih. Ada nggak sih kejadian yang emang bikin takut gitu? Gara-gara anak, kita punya anak indigo nih. Takut nggak sih atau ada nggak kejadian yang emang benar-benar bikin kenapa ya gitu? Ada sih. Paling yang pertama beda sih ya, beda dari orang, beda dari yang lain lah, yang maksudnya anak-anak normal seusianya, kayak apa ya, cenderung hiperaktif. Terus kalau sempat ke rumah temen, main sih ya biasa awalnya, terus tiba-tiba mah itu di tangga ada cewek, ada teteh dia bilang gitu, tapi pegang kepalanya. Ya kaget dong. Jadi kepalanya dipegang ya, entah dipegang begini apa entah dijinjing. Billy ini dummy Billy. Bola basket. Seru sih, maksudnya denger apa ya, sahabat-sahabat punya cerita yang unik-unik ya, karena mau di enggak juga ya memang alam gaib itu ada. Iya. Di sekitar kita. Bahkan sampai pernah ada yang komen, maksudnya kenapa sih mereka nggak pada pulang aja ke kampung halamannya gitu, ke dunianya, kenapa nggak pulang aja ya, mau pulang kemana orang dunianya? Iya. Sama kita kan di sini, cuman ya itu ada yang bisa lihat dan ada yang enggak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bagi orang-orang yang memang mereka punya kelebihan, ini dipakainya buat apa dulu nih? Kita juga nggak bisa enggak dong teh. Misalnya Billy punya kelebihannya, dikasih katakanlah six sense sama Gusti Allah gitu kan ya, sama Tuhan dikasih kelebihan, yaitu ya barangkali nanti someday akan berguna misalnya buat keluarga atau buat apa ya, mudah-mudahan aja nggak akan ada yang aneh-aneh ya teh ya. Tapi pernah nggak ada yang bikin takut gitu? Kalau itu kan tadi ya oke lah yang lucu, maksudnya jump scare yang kayak ada, nah dia nampak, tapi ada nggak kejadian yang emang benar-benar menghantui, misalnya diikutin sama sosoknya terus gitu, ada nggak? Kalau itu kayaknya dia nggak pernah bilang sih, cuman kata temen indigo juga, jadi kalau tiap pindah rumah, jadi dia bisa pagerin sendiri rumah itu. Jadi dia tuh Billy maksudnya? Dipagerin sendiri rumahnya, jadi mungkin si makhluk itu nggak bisa masuk ke rumah. Jadi memang ada proteksi sendiri yang memang dia bisa munculkan gitu. Iya. Tapi entah ya, soalnya ibunya juga bukan indigo. Tapi suami enggak. Tapi percaya nggak bahwa anaknya nih indigo nih gitu? Percaya sih kalau sekarang. Dulu sih enggak ya, mungkin namanya anak gitu. Mungkin apa
punya dunia hayalan. Kalau sekarang sih ya karena keseringan ya, jadi ngerti akhirnya, oh gitu. Tapi nggak pernah ada sosok yang ngikutin kan, diajak main misalnya? Kalau itu dulu sih pernah, udah mah anaknya hiperaktif, ketambah sama itu katanya makhluknya anak kecil juga, ngajak main jadi agak nakal gitu. Nakalnya seperti apa? Jahil gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang mah enggak. Tapi nggak suka hilang kan? Nggak suka hilang dari rumah. Ya kan ada yang cerita yang diajak main tuh tiba-tiba dia nggak ada, dicari-cari. Oh enggak sih. Palingnya gitu aja. Kayak yang apa ya? Ini kalau diginiin, barang ini kalau ini diginiin gitu. Diginiin yang gimana maksudnya? Apa ya? Kreativitas sih, cuman aneh gitu. Jadi ke kitanya, ih kenapa ya kok gini gitu. Anehnya seperti apa deskripsinya? Main api, terus bakar-bakar apa gitu. Kayak yang diajak-ajak gitu. Ngomong-ngomong tadi katanya Billy seperti itu karena faktor keturunan juga, dan teteh udah nggak aneh. Pengen tahu dong, itu tuh sosok siapa sih? Ayah ataukah kakek ataukah apa? Kalau dari garis keturunan sih dari kakek, pihak bapak. Berarti dari Bapaknya kakeknya teteh. Oh, itu gimana? Aslinya dari Banten ya kalau nggak salah, di Bantennya punya kayak padepokan gitu, tapi kalau padepokan itu bukan asli dari keluarga, itu di ya apa sih, saudara dari pinggir lah gitu ya, nggak langsung gitu. Katanya ya dari situ, karena bapak juga ikut padepokan itu. Seperti ilmu kebatinan atau? Iya, oh, kayaknya. Berarti menguasai seputar supranatural ya, Iya. gitu. Tapi bukan indigo dari kecil? Memang belajar? Kalau itu ada belajarnya juga, sama ya mungkin dari garis keturunan begitu. Jadi ya gampang kali ya kalau misalkan kalau gitu, kayak kalau udah sensitif dibukain mata batin ya, entahlah, kata orang begitu gitu. Belajar akhirnya Gitu. menguasai. Nah itu kan tadi cerita tentang leluhur ya, kakek yang mungkin memang masih ada keturunan dari Banten juga kan, makanya mungkin teteh juga nggak aneh pada saat Billy mewarisi mungkin ya skillnya. Nah masa tetehnya nggak pernah ada pengalaman apa gitu? Ada sih, cuman nggak banyak gitu. Tapi teteh mengakui bahwa teteh sensitif. Nggak dengar suara sering? Kalau suara sih enggak ya, cuman kadang-kadang kalau kayak apa ya, kalau misalkan orang ngomong nih ya, nyerita di sini gini, tiba-tiba sebelah sini ada ini ya, sebelah sini ada ini ya, padahal kan belum pernah kesana gitu ya, belum lihat kayak gimana, tapi tahu gitu. Iya, kok tahu gitu kan. Itu sempat beberapa kali. Vision mungkin. Tapi ada pengalaman lain nggak? Pengalaman mungkin zaman sebelum menikah, masih seneng naik gunung gitu. Naik itu kan nggak pagi-pagi ya, pasti naik sore ke malam lah ya. Awal pada malam minggu, nggak pernah hari biasa gitu ya, soalnya kan kerja, jadi nunggu hari libur. Pas awal naik biasa aja sih ya, terus kayak ngeliat bayangan gitu, tapi bayangannya nggak lurus, zigzag gitu, dan cepat. Zigzag dan cepat. Berarti gini.
Aduh otak, sorry terus teh lanjut teh. Udah gitu naik akhirnya, udahlah nggak dipikirin, bikin tenda, terus sepi kan ya, pas lihat ke bawah, oh ada temen lah gitu lah ya, udah dilihat kelihatan 4 orang cewek cowok gitu ya, udah namanya naik gunung kan nggak tidur gitu ya, sampai akhirnya keluar matahari gitu. Terus masih banyak embun, lihat lagi ke bawah udah nggak ada, jadi dia turunnya lewat mana, kosong aja gitu, kayak yang nggak, memang dari malam nggak ada yang ngediriin tenda gitu. Sempat apa ya gitu, nah udahlah nggak dipikirin, sampai di bawah aja baru cerita dari awal ngelihat bayangan. Terus itu sempat, cuman memang nggak say hi sih ya, cuman agak bawah soalnya kan nggak kelihatan banget. Oh ada gitu aja, lihat aja, oh, ada temen apa ya gitu ya, sampai hari ini ya nggak tahu itu apa gitu, entah nemenin atau. Tapi nggak ada perasaan takut sama sekali? Nggak sih, cuman aneh gitu. Kalau takut memang nggak takut sama yang gitu kali ya. Kadang-kadang sih. Debak. Wow. Nggak ngerti. Teh Deti nggak takut sama yang gitu, hebat. Terus gimana lagi teh? Ada pengalaman lagi yang teteh, bener-bener teteh yang ngalamin? Sebentar. Wah, ini adalah light meals dari Sunny Rosa Hotel. Thank you. Terima kasih. Emang kalau misalnya nongki gitu tuh nggak suka pakai yang berat-berat, sukanya light meals. Terima kasih. Santai aja ya teh ya, sambil cerita kita sambil kocek-kocek minuman. Dicip dulu atau teh diicip dari tadi belum minum. Minum dulu apa ini dulu? Bebas. Biar ada tenaga aja teh untuk cerita. Kayaknya kita gara-gara tadi suasananya hujan terus, memang jadinya sedikit kaku ya. Dan mengantuk. Stun itu namanya, membatu kita. Jadi gimana teh, sambil lanjut teh? Ceritanya dulu juga sih sebelum nikah. Sebelum nikah? Suka diajakin temen tuh malam-malam kemana, kadang cuma nongkrong doang, kadang karena dia polisi ya, ikut penangkapan lah, apalah gitu, ke tempat-tempat pelosok gitu ya, pelosok, dan pasti malam jam 12 ke atas. Sempatlah nggak ada rencana itu mau pergi ke mana gitu. Terus udah gitu dari rumah nggak ngerti juga mau kemana gitu ya. Akhirnya sempat ke nongkrong di warung gitu doang. Terus lama-lama apa ya gitu, kayak yang tapi nggak mau pulang ke rumah gitu. Ayolah, ada katanya tempat, ayo. Akhirnya jalanlah sekitar jam 1:30 lah ya, malam. Awalnya nggak tahu itu mau kemana, jauh amat gitu kan ya. Terus pas nanya mau kemana sih, ke Cijapati. Cijapati malah belum tahu ya itu daerahnya di mana. Daerah mana sih Cijapati itu? Mau ke Garut, arah Garut. Oh, jauh banget. Jalan motong, kayak jalan motong ke Garut. Begitu. Ada 2 ya Garut. Terus dari awal sih emang ya namanya masih muda kali ya, nggak mikir gimana. Temen teh sempat
nengok ke jendela terus gini gitu. Terus kata supirnya, kata temen, jangan lihat ke jendela terus katanya, nanti ada yang nengok dari luar ke dalam katanya, ada yang nongol tapi mukanya sebelah katanya gitu ya. Maksudnya muka sebelah tuh gimana? Jadi yang satu rusak yang satu enggak gitu. terus apa sih gitu kan, jadi agak-agak takut. Akhirnya sih duduknya agak-agak ke tengah gitu kan, dari yang awalnya nengok ke jendela, agak jauh dari situ sih ya kalau nggak salah. Tiba-tiba di depan mobil banget ada pohon tumbang, pohon apa ya, pisang. Pohon pisang tumbang, maksudnya gitu? Tumbang, nggak kena mobil kan? Nggak sih, di depannya doang. Kayak dipalang gitu? Dipikir kan takutnya begal atau apa gitu. Sempet sih lama gitu ya di mobil. Ih, kaget juga kan, apa gitu. Mau turun, takut begal. Nggak turun gimana? Sempet agak lama sih ya, ada 5 menitan lah nggak keluar dari mobil. Karena kaget gitu ya, apa gitu. Pas mau keluar akhirnya agak lama juga kan ya. Ini kalau misalkan nggak dibenerin, nggak akan bisa lewat gitu kan. Mau dibenerin, naik lagi dong. Di prank dong. Ini jin kan maksudnya kan? Ya entahlah, entah jin, entah udah begini naik makhluk epic. Wah gila tuh, hebat tuh. Kalau misalkan sama Gila, orang kan, gila. Kalau sama orang kan melengkung gitu kan ya, ditarik gitu kan pasti. Ini enggak, udah rata sama jalan. Jadi kan dipikir udah tumbang gitu kan, dan naik sendiri, naik lagi. Dari situ kaget, diterusin nyari warung-warung gitu kan, katanya di daerah Cijapati banyak apa sih, warung-warung remang-remang gitu. Akhirnya biarinlah ke situ aja sambil nungguin azan subuh buat pulang. Jadi akhirnya nunggu di situ, nggak berani pulang malam itu juga gitu kan. Ya kaget lah gitu. Memang aneh sih. Jadi si daunnya nggak hijau, jadi warnanya apa ya? Kuning gitulah. Ya untungnya nggak ngeliatin itu makhluk apa ya, cuman diliatin itu pohon aja gitu, nggak nyerupain makhluk apa gitu kan. Ya kaget juga kan kalau misalkan Horsita aja sih maksudnya. Udah tumbeng bangun lagi, masa nggak kaget maksudnya? Iya kaget, soalnya kan itu pas tumbangnya juga kan di depan mobil itu pas brak gitu kan, kedengar banget deh kerasnya si tumbangnya itu. Maksudnya tuh mencekam nggak sih, kayak yang emang bener-bener lagi dikejar-kejar makhluk alam sebelah gitu? Ya enggak sih, pertama awalnya mungkin tumbang aja gitu, entah angin atau apa gitu kan. Cuman ya kagetnya itu dia berdiri lagi gitu kan. Yang aku tanya tuh ekspresi tetehnya tuh pas pada saat berdiri lagi tuh gimana? Ya pada bengong, jadi semobil nggak ada yang ketawa, nggak ada yang apa gitu, bengong. Dan itu apa ya gitu ya, sampai sekarang pun ya nggak tahu itu apa. Aneh kan gitu kan, aneh. Orang udah tumbang gitu kan, kelihatan gitu depan mobil. Coba sahabat yang bercerita, barangkali ini yang kita kan lagi live nih di Facebook nih, ada nggak yang komen? Kalian ada yang indigo atau ada ahli supranatural atau ahli spiritual? Barangkali bisa langsung komen aja, bener nggak sih? Mungkin soalnya, aja salah satu temen yang ada di mobil nonton live juga ya. Siapa tahu nonton live tadi, ngabarin nggak sebelumnya? Tapi epic loh itu, gila ngapain coba? Padahal dia lagi ngapain coba? Tuh tarik lagi. Cuman doang. Enggak, kayak polisi tidur ya, tiduran gitu di jalan. Pengen nanya dong sama kru, kira-kira apa pohon pisang yang tadi? Pohaci, pocica. Hah? Jurik dijalik ke nantung deui. Enggak. Yang suka celengan gitu. Atau enggak, dia lagi rebahan. Kata aku mah lagi loncat-loncat nabrak dah. Gerbuk, aduh ampun. Ente tunduh mungkin desa ya.
sahabat yang bercerita tuh nggak tahu aslinya tuh kru yang bercerita tuh gimana karena nggak pernah masuk frame. Kalian kalau misalnya tahu, aduh parah dah, udah nggak ngerti yang gitu tuh dijulitin gitu. Maksudnya buat apa ya, for fun mungkinnya, jangan ketawa. For fun aja sih. Jadi kan biasanya tuh kita tuh nerima dan menanggapi kejadian-kejadian seperti itu tuh kan biasanya horor ya teh. Maksudnya horsitanya tuh gini, kita dibikin tegang gitu loh suasana tuh. Ya kalau misalnya kita bisa bikin nyantai dan kita bisa mengeluarkan energi yang lebih positif untuk diri kita sendiri dan orang lain, kenapa enggak gitu loh. Bukan semata-mata nantang, beda loh ya. Nantang dengan memang kita ngejadiin itu semua jadinya apa ya, it's just for fun gitu. Bener nggak sih? Ya karena memang begitu. Jadi kalau kita explore ke tempat-tempat mana ya juga kita ya gimana kalau akhirnya dan berteman dengan mereka karena memang yang sudah terjadi selama kita shoot bareng ya ini sih pengalaman kita ya, kita biar cerita dikit ya teh ya. Selama kita bareng sama tim yang bercerita, maksudnya tim yang utuh komplit itu kan benar-benar baru berjalan 3 atau 4 bulan yang lalu lah. Nah selama itu tuh kita menemukan memang teman-teman juga dari alam sebelah teh. Jadi yang memang kita mungkin kenal sama Ratna lah namanya, ada yang ya Nyai Malati yang mungkin nanti kita bakalan munculin podcastnya ya, kita bakalan launchingin nanti podcastnya. Terus ada Mak Rampe lah, ada siapa. Jadi pada saat perjalanan itu tuh kita ketemu sama yang kayak gitu, yang alhamdulillahnya pada bisa ngomong gitu. Kalau nggak bisa ngomong, lu ngapain cuma nangis doang? Nggak mau gitu. Kalau cuma gitu doang mah kita cuma pengen kenal namanya siapa, terus kayak biasa diam di mana sih, emang lo kenapa sih, matinya tuh kenapa, emang lo tuh mati gitu. Kita pengen tahu, pengen kenal gitu dengan mereka. Justru pengalaman dari sahabat yang bercerita yang bahkan belum pernah sama sekali ikutan gini-ginian, maksudnya kita kan sesekali explore ya teh, ke tempat-tempat mana lah, ada yang belum pernah sama sekali ikut bareng sama kita, terus jadi apa ya, easy going banget gitu. Jadi kayak yang oh ya udah alam sebelah gitu, padahal tadinya ada angin gedebuk aja gitu ya, enggak itu angin padahal ada yang jalan gitu, padahal kan tadinya apa ya, bahasa Sundanya itu borangan, tapi pas ikut bareng sama kita oke gini ternyata gitu. Apalagi kan masuk berkali-kali ke Zaki kan, oke gini kalau udah masuk teh, oh ya udah mereka sama kayak kita gitu. Jadi ya kenapa juga kita mesti takut mah sama Tuhan, mereka mah ces. Teman gitu teh, teman. Ya kalau misalnya ganggu ya paling please lah gitu, nggak usah gitu-gitulah gitu, jangan ini ya. Tapi kita nggak pernah sama sekali menantang. Jangan, kalau nantang mah benar-benar nggak teh, karena sombong ya, kesombongan mah punyanya Tuhan ya. Kita mah kesana kesini cuman pengen silaturahmi dan ketawa ketiwi itu aja. Makanya kita nggak pernah ngambil pusing sih kalau ada yang gimana santuy aja gitu. Iyalah, ngapain takut sama yang gitu. Iya, derajat kita lebih tinggi kayak Teh Deti gitu kan tadi. Enggak sih, nggak takut. Coba teh korek lagi teh, ada nggak cerita lagi apa ya, cerita yang apa gitu, nggak pernah gitu ketemu tokoh yang nyebut nama gitu, masa tokoh nyebut nama tokoh enggak ya, sih kalau tokoh mah ya tokoh mereka maksudnya yang ada namanya, nyebut nama, kenalan, ada nggak? enggak sih, paling yang ngejaga aku. Siapa? Yang dari Banten. Sosoknya boleh dibilangin nggak? Sosoknya katanya jawara, pakai baju kampret itu ya, apa yang hitam-hitam, kampret kan pangsi, Aku jadi ingat pangsi manu sakola, kampret kelelawar teteh. kampret nih, Iya iya mungkin kan? ya. Soalnya kan kampret. kampret mah Bener, pakai kampret. ini, pakai ikat pinggang, Ya kampret. ya kan kampret, kampret, Berarti kosakata aku pakai ikat Berarti, pinggang, terus bawa ya semacam golok gitulah, pakai ikat kepala. kenapa? Baju Koko mah tuh kejumahan. Oh koriki. Kokoriki. Oh koriki. Kamsia. kakas perguruan ini. Nah, Ya paling gitu sih. Namanya Jaro Sumar. Jaro Sumar. Sumar.
Itu yang ngejagainnya. Nah, kalau dulu sebutan Jaro itu sebagai apa ya? Centeng mungkin ya. Kalau masa penjajahan. Kalau Jaro sekarang di Banten malah kayak bupati, kayak ya maksudnya Tokoh politik. yang nggak politik juga sih, maksudnya yang lurah gitu kan, Pemimpin daerah. camat. Kalau sekarang Jaro sebutannya itu. Kalau dulu Jaro itu ya semacam centeng mungkin ya, penjaga gitu ya, bodyguard gitu ya. Ya koreksi juga kalau salah ya. Komen aja. Jadi tadi ceritanya si Pocica itu ya. Jadi aslinya itu Pocica. Udah kan deh. Sempat pingsan sementara gitu ya. Aduh riet gitu. Riet. Nah, sekarang ini teh yang lain teh, yang tadi cenap yang payung teh. Nah itu teh hujan-hujan ya, hujan dan gelap, nggak tahu entahlah malam, nggak tahu sareupna merenya gitu. Terus, nyari alamat gitu kan, kompleknya kan gede gitu, nggak entah lupa deh sih di mananya, itu komplek mana gitu, ke mobil. Ceritanya nyari alamat temen, diam dulu tuh ya, apa sih ngechat temen, terus sempat ngeliat, ih ada cewek, kan hujan tuh ya, pakai payung, baju hitam, payungnya juga hitam. Udah dipikir mungkin orang sini gitu ya. Terus kita nyari lagi alamat. Ada lagi dong Di tempat yang berbeda. iya, lagi jalan nggak diem. Oh, kirain teh diem gitu, stun gitu, membatu. Enggak, jalan gitu. Terus Udah, terus kita kan nyari lagi alamat, belum ketemu. Ada lagi, masa di waktu yang bersamaan gitu, orangnya ada di sini. Orang bukan sih, kan nggak aneh juga ya. Bukan Naruto, oh membelah diri. kalian baru tahu aslinya. Tapi tuh sosoknya gimana? Cewek. Maksudnya rambutnya segimana, mukanya sedih enggak? Siapa tahu langsung Tutup perhatiin. payung sih. Korsita juga sih. Sebenarnya lebih horornya tuh yang gini loh. Mendingan ngomong, bener kata Zaki, daripada cuma diem doang tiba-tiba gitu kan. Kaget. Tuh kan udah mulai malam kesini, udah mulai mengalir kan. Jadi tadi sebenarnya kalau lihat BTS-nya emang agak-agak ini sih ya TDT ya, makanya dari pertama tadi udah mah tegang, terus ya mungkin ada juga yang apa ya, gangguan-gangguan gempa-gempa mini lah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan keluarin dulu semua, TDT kayaknya masih banyak cerita nih, karena jangan dulu sekarang ya, nanti lagi ya. Boleh. Next narasumber, next Nanti episode. Diceritain daerah rumah lah ya. Tuh kan, belum lagi kan di rumahnya yang kepalanya nggak ada kan tuh di rumahnya. Nanti kita Bukan itu di rumah. Oh iya. Baik. Aduh, gimana nih sahabat yang bercerita, karena kita memang udah dibatasin juga sama waktu ya. Waktunya memang nggak memungkinkan, jadi kita mau sudahi saja episode kali ini. Terima kasih Teh Deti ya. Ini malah baru rame-ramenya pas terakhir nih. Nggak apa-apa deh, tahan dulu. Nanti sahabat yang bercerita bisa sabar dulu ya, kita nungguin Teh Deti. Kalau misalnya kalian mau Teh Deti diundang lagi, kalian jangan lupa komen. Nah, ini buat kalian nih teman-teman sahabat yang bercerita yang mau jadi narasumber kita, boleh langsung DM aja ke Instagramnya yang bercerita. Kita sekarang udah punya TikToknya, udah punya Spotify, udah punya apa lagi? Twitternya ada, fanpage-nya juga sama ada. makhluknya juga. Yang kesurupan ada. Biar aja nanti Zaki aja itu Ya. mah bagian tim mediasi itu nanti. Dan nggak ada settingan loh Teh. Ya. Paling anti settingan, nggak ada settingan, semuanya real, benar-benar sesuai dengan pengalaman kita. Nah, makasih sekali lagi ya Teh Deti, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Bad Bunny Juice yang telah mensponsori kita pada hari ini, dan Hotel Sani Rasa, terima kasih banyak, kolam renangnya enak banget. Kalian kalau yang mau staycation bisa coba nanti langsung di sini ya. Dan buat Fuking Original, terima kasih banyak yang udah kasih saya sepatu hari ini. Terima kasih. Sebentar, ada satu. Kita kasih dulu kenang-kenangan untuk Teh Deti. Nah, mulai episode kali ini, sekarang kita mau kasih narasumber kenang-kenangan yang bisa diingat terus forever.
Diingat terus nanti Teh Deti coba mana ya. Nah ini gelasnya sama kayak gini. Nah ini merchandise kenang-kenangan buat Teh Deti nih. Hore. Jadi nanti biar ingat terus ya bahwa Teh Deti itu adalah salah satu narasumber yang bercerita. Barangkali nanti kita bikin gathering ya nggak sih, semua narasumber kita kumpulin, misalnya di mana Sari Ater, ting ting, Pak Denden. Bisa aja kan kita kumpulin semua narasumber. Oke deh, ya, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh sponsor yang telah berpartisipasi dalam episode kali ini. Saya Indria Deva, Saya Deti. yang bercerita. Bye. Malam. Banyak Kejadian. atau hal-hal yang nggak semestinya gitu kan, orang nggak ada siapa-siapa di situ tapi ada aja gitu yang ada suara, ada yang bukain pintu, ada yang jalan, padahal saya sendiri di situ gitu kan.